Seorang perempuan mengenal seorang lelaki lewat Facebook. Awalnya dia merasa terpesona dengan lelaki itu. Akhirnya, rasa itu berkembang menjadi rasa cinta. Lelaki itu menyatakan ingin masuk Islam dan ingin menikahinya. Lalu, lelaki itu langsung mengirim uang sebesar $1.000 kepadanya. Lalu dia pun berkata padanya, "Kamu harus melakukan tes darah, jantung, serta hati, atau yang lainnya." Lalu perempuan itu pun menjawab, "Sejarah riwayat keluargaku saja sudah cukup." Lalu dia berkata lagi, "Aku ingin kamu melakukan semuanya sebelum acara pernikahan kita." Lalu perempuan itu melakukan semua tes yang lelaki itu minta. Lalu lelaki itu mengirim uang lagi sejumlah $10.000. Perempuan itu pun merasa tenang serta keluarganya percaya atas kesungguhan lelaki itu untuk menikahinya. Lalu mereka berdua sepakat bahwa sang lelaki itu akan mengunjungi tempatnya. Lalu sang lelaki itu pun datang ke rumahnya. Lalu dia meminta izin kepada orang tuanya untuk membawa anaknya pergi jalan-jalan dan akan kembali lagi setelah beberapa hari. Lalu, mereka berdua langsung pergi jalan-jalan. Akan tetapi semenjak hari itu perempuan tersebut tidak kunjung kembali ke rumahnya. Lalu lelaki itu menyembunyikan identitasnya yang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentangnya. Dan ketika keluarga sang perempuan merasa bahwa anaknya belum pulang juga, maka keluarga itu pun melaporkannya ke polisi. Dan setelah 3 hari, sang polisi memberi kabar pada sang keluarga bahwa mereka menemukannya. Akan tetapi polisi hanya menemukan mayatnya saja, dan itu pun hanya sebagian anggota tubuhnya saja. Maka diketahuilah identitas lelaki itu, bahwa lelaki itu bekerja sebagai sindikat perdagangan anggota tubuh, dan bahwa ketika dia mengirimkan uang untuk si perempuan agar melakukan beberapa tes anggota tubuh itu, hal tersebut semata-mata hanya untuk mengetahui kondisi anggota tubuhnya saja. Hingga ketika si lelaki itu sudah mengetahui hasilnya, dia pun mengambil bagian anggota tubuh si perempuan tersebut. Kisah ini merupakan kisah yang tidak dapat dipercaya ataupun dapat dipercaya begitu saja oleh banyak orang. Tetapi kisah ini adalah kisah nyata seperti yang terjadi pada perempuan ini. Dan di zaman sekarang ini, semuanya bisa terjadi. Internet sekarang sudah menjadi momok pencurian pemikiran anak-anak kita semua. Dan apabila dilakukan sebagai penyalahgunaan, maka dapat menjerumuskan kepada arah yang berbahaya. Maka berhati-hatilah wahai orang yang berakal. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم